Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aulia, NIM 1904289. Baiklah, pada pertemuan 9 pada mata kuliah pengembangan organisasi, kita akan membahas tentang model atau teknik intervensi dalam pengembangan organisasi. Yang dibahas pengertian intervensi, efektif suatu intervensi, klasifikasi intervensi, dan terakhir jenis intervensi dalam proses dan upaya pengembangan dan perubahan organisasi. Yang pertama, kita bahas tentang pengertian intervensi. Menurut Miftah Toha, intervensi dimaksudkan untuk menetapkan cara-cara yang patut digunakan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam proses diagnosis dan pemberian umpan balik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa intervensi berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang dijumpai dalam proses diagnosis. Sedangkan menurut Arif, intervensi pengembangan organisasi adalah serangkaian kegiatan terstruktur yang di dalamnya terdapat unit-unit organisasi terpilih seperti kelompok atau sasaran individu melakukan tugas secara langsung atau tidak langsung sasaran. Tugas dihubungkan dengan perbaikan organisasi. Yang kedua, efektif suatu intervensi. Suatu intervensi dikatakan efektif apabila terdapat informasi yang benar dan bermanfaat, kebebasan memilih dan keterikatan di dalamnya. Di antaranya, yang pertama, informasi yang benar adalah informasi yang nyata terjadi dalam organisasi. Yang kedua, kebebasan memilih mempunyai kewenangan membuat keputusan terletak di tangan klien. Yang ketiga, keterkaitan di dalam adalah bahwa klien mempunyai tanggung jawab untuk tetap terikat pada pelaksanaan dari rencana atau keputusan yang dibuat. Yang ketiga, klasifikasi intervensi berdasarkan sasaran atau target. Yang pertama, human process intervention atau intervensi proses manusia. Intervensi di dalam ini berfokus pada orang dalam organisasi dan proses melalui anggota organisasi mencapai tujuan organisasi. Proses ini meliputi komunikasi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan kelompok, dan kepemimpinan. Dengan demikian, intervensi proses manusia berkaitan dengan hubungan interpersonal dan dinamika kelompok. Yang kedua, technostructural intervention berfokus pada perubahan struktur dan desain organisasi sehingga lebih cenderung pada proses infrastruktur organisasi. Metode perubahan ini menghasilkan pengingatan perhatian pada OD, terutama dalam penerangan masalah saat ini tentang produktivitas dan efektivitas organisasi. Hal ini termasuk dalam pendekatan kualitas kehidupan kerja serta metode untuk merancang organisasi, kelompok, dan pekerjaan. Yang ketiga, human resource management intervention atau intervensi manajemen sumber daya manusia. Berfokus pada intervensi yang digunakan untuk mengembangkan, mengintegrasikan, dan mendukung manusia atau orang dalam organisasi. Yang keempat, strategis change adalah rencana organisasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang penting. Perubahan strategis termasuk kebijakan organisasi target, misi, dan struktur organisasi. Fokus utama pada upaya-upaya mengorganisir sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk meningkatkan keuntungan kompetitif dalam lingkungan. Yang keempat, kita akan bahas tentang jenis intervensi dalam proses dan upaya pengembangan dan perubahan organisasi. Yang pertama, intervensi proses. Pendekatan yang dilakukan melalui perubahan proses kerja yang terkait langsung dengan aspek manusianya, baik secara individu, antar individu atau kelompok, maupun tingkat organisasi secara keseluruhan. Misalnya, pengembangan sistem pertemuan reguler, sistem bantuan konsultan, dan bimbingan atau coaching. Yang kedua, intervensi teknostruktural. Pendekatan yang dilakukan melalui kombinasikan perubahan teknologi dan struktur organisasi seperti upaya terstrukturisasi organisasi, hubungan industri, employee relation, serta rancangan bidang uraian kerja sesuai proses bisnis. Intervensi manajemen sumber daya manusia.
yaitu pendekatan yang dilakukan melalui perubahan sistem manajemen kinerja dan pengembangan karir. Yang terakhir, intervensi strategis, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui perubahan strategi bisnis dalam menghadapi perubahan lingkungan dan persaingan bisnis melalui berbagai upaya seperti akuisisi, merger, kolaborasi, dan kemitraan, serta transformasi organisasi. Sedangkan dalam pengembangan organisasi, adanya intervensi-intervensi yang serupa dengan yang di atas dapat dilakukan melalui berbagai tahapan, yaitu yang pertama, proses penjajangan dan perjanjian dilakukan melalui proses negosiasi dan persiapan antar pihak organisasi dengan pihak konsultas yang membantu dalam proses intervensi tersebut. Yang kedua, proses diagnosa dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi secara menyeluruh, baik di tingkat organisasi secara umum maupun di tingkat kelompok dan para karyawan. Yang ketiga, proses perancangan dan umpan balik dilakukan melalui proses membandingkan antara hasil diagnosa perusahaan dengan kajian visi dan misi organisasi yang baru. Yang keempat, memimpin dan mengelola perubahan. Pada intinya, dilakukan melalui pengembangan motivasi kepada para karyawan untuk melakukan perubahan dan mengatasi resistansi karyawan terhadap perubahan. Berikut ini adalah rujukan-rujukan materi yang saya dapatkan. Sekian saja pemaparan materi dari saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.